to do was follow the damn train, CJ. Halo guys, perkenalkan nama saya Ketut Ardana, Stambuk A3111925, kelas C, Program Studi Pendidikan Sejarah. Video ini memperlihatkan hasil wawancara saya dengan Pak Drs. Rim. M. Ham serta memperlihatkan benda-benda koleksi yang ada di dalam Museum Sulawesi Tengah. Sebelum kita melihat wawancara saya bersama Pak Rim, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian museum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Oh iya guys, aku hampir saja lupa, bagi kalian yang ingin datang dan berkunjung ke Museum Sulawesi Tengah, silakan pergi ke alamat, Jalan Kemiri nomor 23, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Oke guys, selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jadi sebenarnya yang mendirikan museum, merintis pendirian museum itu ada namanya Pak Masudin Masuda, BA almarhum. Ya, Pak Masudin Masuda itu dulunya itu kepala Musjala, Museum Sejarah dan Purbakala, Museum Sejarah dan Purbakala. Dulu itu Pak Masudin Masuda melihat bahwa Sulawesi Tengah itu memiliki potensi cagar budaya yang sangat luar biasa, terutama cagar budaya yang bergerak. Karena cagar budaya ada dua kan, bergerak dan tidak bergerak. Nah, karena melihat potensi besarnya cagar budaya Sulawesi Tengah itu, dan dengan adanya komitmen pemerintah atau instruksi pemerintah untuk mendirikan museum provinsi di seluruh wilayah Indonesia, apalagi sejak adanya konferensi permusiuman yang pertama, kalau saya tidak salah di Yogyakarta tahun 1966 itu menghimbau pemerintah pusat ke daerah-daerah supaya segera bisa mendirikan museum-museum provinsi, memberikan peluang untuk itu. Nah, tahun 1975 itu, dari sebelumnya Pak Masudin Masuda sudah merintis dan menulis berbagai catatan-catatan pendek tentang potensi cagar budaya Sulawesi Tengah, baik yang berupa benda maupun yang bukan kebendaan, tradisi atau upacara adat. Melihat itu, sehingga Pak Masudin Masuda tahun 1975, sejak ada penataran permusiuman tipe dasar di Jakarta, di Museum Nasional di Jakarta, itu kemudian mengambil inisiatif untuk membawakan makalah yang berjudul Perspektif Pendirian Museum Sulawesi Tengah. Ya, perspektif pendirian Museum Sulawesi Tengah. Karena dia melihat bahwa Sulawesi Tengah sangat layak untuk berdiri sebuah museum provinsi yang kemudian dapat mengumpulkan dan merawat berbagai macam atau melestarikan berbagai macam cagar budaya, termasuk untuk melindungi dan memanfaatkan nantinya oleh banyak, termasuk sekarang ini generasi-generasi muda itu. Nah, tahun 75 direspon tahun 1978 berdirilah Museum Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Nah, kalau koleksinya di sini, karena ini museum provinsi itu museum umum, mengoleksi 10 jenis koleksi, mulai dari jenis koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika yang menyangkut sejarah, numismatika, heraldika, filologika, keramologika, seni rupa dan teknologika. Jadi itu semuanya 10 jenis koleksi itu sangat penting dan didapat itu karena dia museum provinsi itu secara tidak langsung bersifat regional. Jadi kebanyakan koleksi itu berasal dari Sulawesi Tengah, produk etnis setempat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Hampir 90%, koleksi 95% itu koleksi apa? Produk etnis setempat. Dari 10 jenis ada yang masuk. Tapi yang dari 10 jenis itu yang paling banyak itu etnografika. Karena itu menyangkut ilmu antropologi. Ada 7 unsur kebudayaan yang ditemukan oleh Pak Ponjorengrat. Itu masuk ke dalamnya itu. Senjata tradisional, pakaian tradisional. Ya. Jadi ada banyak di sifat-sifatnya yang tradisional itu yang dikelompokkan dalam etnografika. Jadi didapat itu dari produk etnis. Nah di sini memang itu kebanyakan banyak ada yang dari misalnya buol, ada yang dari toli-toli. Nah, walaupun memang kalau dilihat komposisi paling banyak itu di wilayah Poso,
Sigi, Palu, itu dari Donggala dan sekitarnya. Tapi semuanya ada dari Luka ada, jadi dari semua Morowali ada, semuanya untuk bisa bisa merepresentasi keseluruhan suku-suku bangsa yang ada di Sulawesi Tengah itu. Pengelolaan di sini itu sebenarnya ada 2 seksi di sini. Ada pengelolaan koleksi maksudnya kan, ada namanya seksi pelestarian koleksi, ada namanya seksi pemanfaatan koleksi. Nah, jadi seksi pelestarian itu tugas-tugasnya itu saya bilang tadi itu selain mengadakan survei koleksi, pengadaan koleksi, melakukan registrasi, inventarisasi, reinventarisasi, itu pengelolaan koleksi semua itu, reinventarisasi. Kemudian melakukan penelitian koleksi, melakukan konservasi. Jadi koleksi yang sakit bukan cuma manusia sakit di bawah, ada dokternya. Nah, koleksi yang sakit juga ada dokternya di sini, ada diagnosanya penyakitnya apa, lalu tindakan penanggulangannya itu apa, apakah dia konservasi kering atau basah, itu nanti konservator yang bisa mendiagnosa itu. Nah, selain itu pemanfaatan koleksi, disitulah dimanfaatkan berbagai macam permainan tradisional, ya, melakukan pameran tetap kan ada dibuka setiap hari, ada 2, ada pameran khusus, temporer, ada pameran nasional, itu semua, ada pameran keliling, nah itu mempublikasikan kerjasama juga dengan TVRI, radio, apa segala macam, itu banyak cara untuk itu mempublikasikan, bisa pasang baliho di mana-mana saja tentang pengenalan museum itu. Nah, itu pengelolaan koleksinya, jadi ada pemanfaatan, ada pelestarian yang lagi, kemudian ada seksi pemanfaatan. Nah, termasuk juga tata usaha bisa melakukan perlindungan terhadap gedung-gedung itu, pameran, pasang CCTV, pasang sensor, macam-macam. Itu ada usaha. Jadi kalau berbicara tentang koleksi adalah semua benda realia atau replika yang dapat menjadi bahan pembuktian sejarah manusia, budaya manusia, serta alam dan lingkungannya untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan penelitian, dan untuk tujuan rekreasi. Itu. Jadi namanya realia itu wujudnya asli, dan asli itu hampir boleh dikata ini boleh 99%, 98% mungkin itu asli, realia wujudnya. Replika itu ada di sini juga, tetapi karena begini, cagar budaya yang bergerak tidak bergerak. Cagar budaya yang tidak bergerak itu cagar budaya yang tidak bisa berpindah tempat. Kalau cagar budaya yang bergerak bisa berpindah tempat. Nah, itu yang banyak dikelola museum. Senjata bisa dipindah tempat, kan senjata tradisional atau senjata POC ya, atau kain, keramik itu bisa Tapi ada cagar budaya yang tidak bergerak seperti masjid, gereja, situs-situs megalitik yang ada di kawasan megalitik Lore. Nah, itu kebanyakan tidak bisa berpindah tempat. Dibuatlah replikanya atau bangunan-bangunan tradisional, logo apa, Duhunga, Tambi yang ada di inilah yang dibuat replikanya. Replikanya itu dibuat dalam 2 konsep, dibuat dalam bentuk miniatur, dibuat lebih kecil dari aslinya, atau dibuat dalam bentuk reproduksi yang sesuai ukuran dengan aslinya. Nah itu. Jadi kebanyakan realia hanya bisa misalnya koleksi yang cagar budaya tidak bergerak itu dikelola oleh dinas. Nah, itu bisa dibuat replikanya di museum. Tapi yang paling utama yang kita utamakan informasi bendanya, karena bisa menjelaskan sebagai bahan pembelajaran kepada pengunjung, ya, terutama sekolah dan mahasiswa. Secara khusus berdampak adalah di sini ruang pameran, storage, banyak koleksi-koleksi yang rusak, terutama keramik yang jatuh, yang pecah. Itu. Kemudian sarana pameran di dalam itu ada yang plafon yang rubuh, kemudian picturingnya di bawah juga tidak beraturan. Nah, jadi banyak ruang konservasi juga rusak sebagian. Gitu. Jadi lama baru dibuka ini ruang pameran tingkat 1 karena dampak daripada bencana kemarin itu. Nah, terutama keramik yang banyak rusak pecah. Nah, makanya ada kegiatan restorasi untuk mengembalikan jadi keramik yang pecah-pecah itu diinventarisir lagi, dikumpul-kumpul, kemudian disusun kembali dengan cara teknik tersendiri itu. Makanya kita bantuan dari JICA melalui Profesor Isamu Sakamoto dari Jepang dan juga dari Museum Nasional untuk mengajak teman-teman melakukan restorasi koleksi, untuk menyambungkan kembali koleksi-koleksi yang rusak itu. Ada tekniknya memang.
Setelah melakukan sedikit wawancara, kemudian saya akan memperlihatkan koleksi replika yang berada di sekitaran halaman Museum Sulawesi Tengah. Selanjutnya, berhubung gedung pameran museum yang pertama sedang dilakukan renovasi, maka saya hanya dapat memperlihatkan koleksi yang ada pada gedung pameran yang kedua.